Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eruka dan saya Suada dari course D3 TPM Malava dengan nomor absen 2, NIT saya 304-19-002. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang fatigue in aircraft. Fatigue atau kelelahan. Secara harfiah, fatigue dapat diartikan secara sederhana sebagai kelelahan yang sangat. Depth-tiredness mirip stres, bersifat kumulatif. Bila dikaitkan dengan pengalaman seperti apa sebenarnya fatigue itu, pengertiannya menjadi bervariasi. Dari berbagai literatur, fatigue sering dihubungkan dengan kondisi kurang tidur, kondisi akibat tidur yang terganggu, atau kebutuhan kuat untuk tidur yang berhubungan dengan sepanjang waktu kerja. Dan stres kerja dan penerbangan bervariasi. Ahli lainnya sering mengaitkan fatigue dengan perasaan lelah bersifat subjektif, hilangnya perhatian bersifat temporer, dan menurunnya respon psikomotor atau perhatian bersifat berhubungan dengan gejala-gejala yang dikaitkan dengan menurunnya efisiensi performance dan skill, atau berhubungan dengan menurunnya performance sebagai hasil dari akumulasi stres. Efek fatigue tidak saja mengakibatkan kecelakaan pada akhir suatu penerbangan. Ia bisa juga terjadi ketika lepas landas atau tak berapa lama setelah lepas landas. Hal ini biasanya disebabkan oleh suatu rangkaian kesalahan, series of error, sejak persiapan penerbangan saat masih di darat. Oleh karena itu, biasanya penerbangan atau awak pesawat lainnya tidak bisa sepenuhnya beristirahat di sela-sela operasi yang terus-menerus, maka penting mereka dapat memanfaatkan waktu untuk beristirahat seperti tidur yang minimal. Setidaknya untuk memelihara atau mengembalikan kondisi agar performance dapat tetap efektif, beristirahat atau breaks, istirahat tapi tidak tidur, dipercaya cukup bermanfaat sebagai individu yang sedang melaksanakan tugas terbang terus-menerus. Performance dan kondisi suasana hati, mood secara konsisten menjadi lebih baik setelah orang beristirahat lebih kurang 1 jam, namun efek positif dari istirahat di sela-sela tugas operasi, insentif terhadap performance bersifat jangka pendek. Salah satu efek fatigue yang meningkat tajam mengakibatkan apa yang dikenal dengan mental block. Aspek mental yang berkaitan dengan hambatan dalam mengingat dan menurunnya daya asosiatif. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang sedang melakukan tugas yang relatif mudah sekalipun. Konsekuensinya, nama yang akrab menjadi tak teringat dan detail yang penting tidak diperhatikan, walaupun saat sebelum ia mampu mengingatnya dengan baik. Menurunnya interpersonal skill dan kegagalan crew coordination. Seperti setelah disinggung sebelumnya, fatigue dapat menyebabkan menurunnya inisiatif dan meningkatnya perasaan negatif. Kesimpulannya adalah sebenarnya sejauh seseorang berada dalam keadaan segar, ia mau melaksanakan tugas-tugas yang paling rumit sekalipun. Bila tugas-tugas tersebut sangat menuntut perhatiannya, bila penerbangan kecelakaan atau fatigue baik karena stres yang berlangsung terus-menerus, penurunan performance, cara yang paling efektif untuk mengatasi efek negatif dari fatigue adalah tidur. Ada dengan tidur itu sendiri. Bila tidak kemungkinan untuk tidur tanpa terganggu, tidur sejenak tetap lebih baik daripada tidak tidur sama sekali. Lebih lama waktu tidur akan lebih baik bagi kondisi seseorang untuk tetap siaga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.